Di Korea banyak keluarga miskin yang tinggal di kos-kosan bawah tanah. Letak jambannya juga aneh. Demi wifi tetangga, dua bersaudara ini duduk di dekat jamban. Perilaku mereka seperti parasit. Keluarga mereka hanya bekerja serabutan, yaitu melipat kotak pizza. Penghasilan mereka sangat kecil. Saat ada penyemprotan hama dari pemerintah, Kiwo ingin menutup jendela, tapi ayahnya melarangnya. Sekalian juga supaya rumah kita bersih. Sekeluarga batuk-batuk demi obat serangga gratis. Nyawa taruhannya. Tapi masih ada yang lebih parah. Setelah bersusah payah, akhirnya mereka gajian. Mereka makan malam bersama. Tapi sangat melihat keluar, ada satu pria yang melepas celana dan mau pipis di sana. Kijung minta ayahnya mengusirnya. Tapi ayahnya acuh tak acuh. Tidak usah membesar-besarkan masalah. Takutnya nanti malah repot. Hari ini, Kiwo ditawari pekerjaan oleh temannya, yaitu jadi guru privat bahasa Inggris. Kijung tahu hal itu dan membuatkan Kiwo ijazah palsu. Lalu, Kiwo memakai jas dan pergi ke rumah bosnya itu. Rumahnya sangat mewah. Selain taman yang luas, juga ada sprinkler dan arena golf. Rumah ini sangat jauh berbeda dengan rumah yang ditinggalinya. Tuan rumahnya adalah bos software terkenal bernama Park. Yang mewawancarai Kiwo adalah istrinya Choi. Choi bilang, kalau ia ingin melihat cara Kiwo mengajar, baru akan mempekerjakannya. Pasti kamu mengira, Kiwo tidak bisa mengajar, karena latar belakangnya. Siapa sangka, Kiwo sangat hebat. Saat mengajar, tiba-tiba ia memegang tangan putrinya. Choi kaget dan menegakkan badannya. Tapi, Kiwo berkata dengan tenang, "Dahye, denyut nadimu sangat cepat. Kamu harus tenang. Kalau sekarang ujian, maka kamu akan terhambat." Setelahnya, Kiwo meletakkan tangan Dahye lagi. Setelah sesi mengajar, Choi membayar Kiwo dengan mahal. Anak lelaki bungsu mereka turun ke bawah. Ia tampak sangat nakal dan kurang ajar. Tapi, Choi bilang kalau anak lelakinya itu punya bakat seni. Ia kesulitan mencari guru seni, karena tidak ada yang betah. Kiwo punya ide, yang merekomendasikan adiknya, Kijung. Kiwo membual, dan bilang kalau Kijung adalah lulusan luar negeri, dan juga sering mengajar anak-anak. Choi sangat tertarik. Esoknya, Kijung datang wawancara. Berbekal pengetahuan di internet, Kijung bilang kalau gambar putra Choi memperlihatkan perasaannya yang sesungguhnya kesepian. Hal ini membuat Choi sangat sedih. Ia merasa putranya butuh guru. Kiwo lebih parah lagi. Ia merayu Dahye dan menciumnya. Setelah mengajar putra Choi, Dasong Park pulang dari kantor. Ia menyuruh supir mengantar Kijung pulang. Di mobil, Kijung sengaja melepas celana dalamnya. Park menemukannya dan menyuruh Choi memecat supirnya itu. Kijung lalu merekomendasikan supir kepada Choi. Benar saja, itu ayahnya. Supaya ayahnya sukses wawancara, mereka pergi ke showroom mobil dan mencoba mobil mewah yang serupa dengan mobil Park untuk jaga-jaga. Benar saja, saat hari wawancara, Kim menyetir dengan stabil. Bahkan, kopi di tangan Park tidak tumpah setitik pun. Kim pun lolos wawancara dan menjadi supir pribadi Park. Sekarang, di rumah Park hanya sisa satu posisi, yaitu pembantu wanita. Bibi ini sudah bekerja di rumah Park bertahun-tahun. Pasti sangat sulit untuk mengusirnya. Tapi, Dahye memberitahu Kiwo kalau bibinya alergi persik. Jadi, Kiwo dan Kijung mengumpulkan serbuk persik. Saat bibi sedang sibuk, Kijung menaburkannya, sehingga bibi batuk-batuk. Setelah itu, Kim meletakkan tisu yang dilumuri saus cabai ke tong sampah. Choi khawatir bibi menderita TBC, dan langsung memecatnya. Kim lalu merekomendasikan istrinya, Chung. Akhirnya, mereka sekeluarga bekerja di keluarga Park, tapi berpura-pura tak saling kenal. Benar-benar parasit sejati. Tak lama, keluarga Park pergi berkemah untuk merayakan ultah putranya. Rumah itu kosong. Parasit mulai kurang ajar. Mereka menikmati semua fasilitas dan berleha-leha di rumah. Mereka sekeluarga makan bersama sambil tertawa cekikikan, seperti seolah-olah mereka pemilik rumah. Mereka tidur di kasur empuk dan berendam di bak mandi mahal. Tapi, kebahagiaan tak berlangsung lama. Bunyi bel di pintu merusak semuanya. Ternyata, itu adalah bibi yang dipecat. Ia bilang kalau lupa mengambil barang. Chung mempersilakannya masuk. Chung kaget saat bibi membuka pintu rahasia dan memanggil suaminya sambil berlari turun. Choi mengikutinya dan menemukan ruang rahasia. Ternyata, suami bibi bersembunyi di sini karena terlilit utang.
Ia sudah di sini 4 tahun. Nasib Bibi sama dengan mereka. Mereka hidup susah dan tertekan. Tapi, Chung tak kasihan. Dan malah mengancam akan lapor polisi. Belum sempat menelepon polisi. Keluarga Park yang bersembunyi di balik pintu, terpeleset dan jatuh ke bawah. Bibi memanfaatkan kesempatan dan merekam semuanya. Ia mengancam mereka, kalau mereka tidak merawat suaminya, ia akan melaporkan mereka ke Park. Situasi berbalik seketika. Parasit baru dikalahkan parasit lama. Bibi menyuruh mereka bersujud di sudut tembok. Chung tiba-tiba menyergapnya. Bibi dan suaminya dikeroyok. Saat Kiwo merebut ponsel dan mau menghapus videonya, tiba-tiba telepon rumah berdering. Ternyata Choi. Karena hujan lebat, mereka batal berkemah. Ia hampir sampai rumah. Kim dan Kiwo segera mengikat Bibi dan suaminya. Chung segera membersihkan rumah. Saat itu, Bibi di bawah tanah melepas ikatannya, dan lari ke atas untuk menyelamatkan diri. Hampir saja mereka ketahuan. Chung segera menendangnya. Bibi terguling ke bawah, dan tewas terbentur tembok. Baru saja selesai beberes, keluarga Park pulang. Mereka bertiga belum sempat lari, dan sembunyi di kolong sofa. Karena putranya tidak jadi merayakan ultah, Park mendirikan kemah di kebun. Choi dan Park akhirnya tidur di sofa, untuk mengawasi putranya. Tengah malamnya, mereka bertiga lari di jalan pulang. Kita bisa melihat, alasan film ini menang banyak penghargaan. Pengaturan kameranya sangat bagus. Karena jalan pulang mereka, terus turun dan turun lagi. Masih turun, dan turun lagi. Sesampainya di rumah mereka sudah terendam banjir. Jamban mereka yang tinggi, juga meluapkan kotoran. Untuk menyumbatnya, Ki Jung terpaksa duduk di atasnya. Ia lalu merokok. Meski mereka pandai berbohong, tapi selamanya nasib mereka akan tetap sama. Mereka sekeluarga terpaksa tidur di pengungsian. Esoknya, Choi mengadakan pesta ulang tahun untuk mengganti acara kemah yang gagal. Ia juga mengundang keluarga Kim. Kiwo yang sudah merasakan enaknya jadi orang kaya, punya pikiran nekat. Ia mengambil sebongkah batu dari tas untuk membunuh suami Bibi. Dengan begitu, tak akan ada yang mengganggu mereka lagi. Tapi, suami Bibi bukanlah tandingannya. Suami Bibi mengambil pisau dan menikam dada Ki Jung. Melihat hal ini, putra Choi pingsan. Chung yang melihatnya langsung menyerang suami Bibi dengan palu. Situasi sangat kacau. Park segera menyuruh Kim memberikan kunci mobil untuk mengantar putranya ke rumah sakit. Tapi, kuncinya malah jatuh di tubuh suami Bibi. Park memungut kuncinya sambil menutup hidungnya. Adegan ini melukai martabat Kim. Kim memungut pisau dan menyerang Park. Park pun tewas. Ki Jung juga meninggal kehabisan darah. Chung dan Kiwo di penjara. Kim menggantikan posisi suami Bibi untuk menghindari hukuman dan menjadi parasit baru. Akhirnya, Kiwo bermimpi. Ia lulus universitas dan membeli rumah Park dan menjemput ayahnya menuju kebebasan. Film Parasite ini memberitahu kita supaya jangan jadi orang malas. Keluarga ini kalau bisa memanfaatkan potensinya dan berusaha dengan keras, pasti bisa memperbaiki nasib. Apakah kamu sekarang sudah menyiapkan rencana masa depan?